Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, mendengarkan renungan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan untuk terus memakai masker ya Bapak Ibu. Memakai masker ini penting buat kita dan juga buat orang lain ya. Oke, saya akan membuka masker. Untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya. Baik, kita akan memulai renungan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini hari yang baru Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah apa yang Engkau mau sampaikan Tuhan, apa yang menjadi rema buat kami Tuhan, Engkau sampaikan lewat kepanjangan tangan Tuhan dari channel ini. Berkati juga channel ini Tuhan, agar dapat bisa memberkati banyak orang, dapat terus memberitakan firman Tuhan sampai ke seluruh bumi, dan orang dapat bisa mendengar siapa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan satu ayat ya. Seperti biasanya itu saya nggak terlalu banyak. Saya hanya mengupas satu ayat saja. Ya, sekitar 15-20 menit lah renungan yang saya buat itu. Jadi beda sama channel-channel lain ya. Beda sama orang-orang lain yang mungkin agak panjang, tapi tidak dengan saya. Saya hanya satu ayat. Tetapi biarlah satu ayat itu dapat bisa tertanam dalam hati kita, menjadi renungan dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan tentunya. Sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai apa yang menjadi moto orang Kristen, mengikuti Yesus seperti apa, dan tujuan kita hidup itu seperti apa. Kita mempunyai iman, dan iman itu harus kita tegakkan dan kita lakukan ya Bapak Ibu, guna hormat puji kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membaca di dalam Kejadian 1 ayat 31. Begini bunyinya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengupas tentang kedahsyatan Allah, kedahsyatan Tuhan untuk menciptakan awal mulanya kehidupan di dunia ini. Jadi kita flashback, kembali ke belakang, kembali ke di mana penciptaan Allah, ada hari pertama sampai hari yang ke-6. Jadi kita sudah banyak tahu ya tentang ini tentunya. Dan semua hari Allah bekerja. Berarti 6 hari dalam 1 minggu Allah bekerja. Lalu hari ke-7-nya Allah istirahat. Kita disediakan waktu untuk memuji Tuhan, untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kesehatankah, apapun itu, sukacitakah, kita kembali memuji Tuhan ke gereja, kita kembali memberikan tubuh kita dan mempersembahkan persembahan dan seterusnya ya. Jadi konsep kekristenan itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi konsepnya, dasarnya adalah seperti itu. Itu yang kita jalani pada hari-hari ini. Sampai pada hari-hari ini kita menjalaninya seperti itu. Jadi kita berlandasan, kalau ditanya orang yang belum mengenal Yesus, landasan kita, kenapa kita bekerja, kenapa kita beribadah. Dan itu asal muasalnya semuanya sudah jelas. Sudah jelas di dalam Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya konseptualnya ada dalam kitab tersebut ya. Oke. Jadi di hari terakhir Allah sudah menciptakan semuanya. Jadi pertama itu ada menciptakan cakrawala, bumi ya beserta dengan isinya, air, darat, laut, udara. Terus Allah menciptakan manusia. Lalu semuanya sudah jadi, semuanya sudah pas, klop sesuai dengan konsep Allah.
sesuai dengan benar faedahnya seperti itu. Jadi Allah itu benar-benar dahsyat ya, tidak ada yang satupun yang aneh gitu loh. Air tidak di langit, begitu juga sebaliknya, langit tidak di bawah, tetapi benar-benar pas, langit itu ada di bawah sesuai dengan gravitasi, perputaran rotasi bumi. Jadi secara konseptual itu semuanya baik ya, tidak melawan gravitasi, tidak melawan hukum kalau kita di fisika itu hukum kekekalan, tidak melawan hitung-hitungan yang sudah ada. Jadi semuanya sudah dipikirkan sama Allah itu semuanya dengan seksama ya. Begitu juga dengan penciptaan manusia itu semuanya juga sudah baik adanya ya. Kepala adanya di atas, tangan adanya di samping, kaki adanya di bawah untuk berjalan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang mau saya sampaikan, di hari terakhir atau di hari ke-6 Allah menciptakan bla 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 blanya, maka Allah sudah melihat semuanya yang dijadikannya adalah baik. Oleh sebab itu sungguh amat baik malahan. Jadi jadilah petang dan jadilah pagi itu memang konseptualnya terakhir ya, di akhir-akhir daripada penciptaan. Jadi setelah di ayat di pasal keduanya, di ayat pertama, demikian diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika hari ketujuh baru Tuhan menyelesaikan pekerjaan dan dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi dia sudah istirahat ya di hari ketujuh. Dan di kita akan skip aja, kita akan percepat. Di penciptaan yang ke-6 ini ya, berarti sudah menciptakan semuanya dan Allah melihat semuanya, segala sesuatunya baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Allah melihat kita adalah yang makhluk paling sempurna, manusia tentunya. Jadi secara konseptual, secara kita itu dibuat serupa dengan gambaran Allah. Manusia diciptakan serupa dengan gambaran Allah karena Allah melihat semuanya ini sudah baik adanya, dan Allah memberikan pemikiran bahwa kita diberikan pikiran, kita diberikan nalar, kita diberikan akal budi untuk supaya kita sesuai dengan gambaran Allah. Jadi sebaiknya dan paling tepat adalah kita mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kepintarankah, kesehatankah, sukacitakah, semuanya kita kembalikan guna hormat, puji, kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi di hari yang terakhir penciptaan semuanya baik adanya. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu ciptaan yang paling sempurna ya. Secara konseptual semuanya sudah baik. Manusia juga dibikin sebaik-baiknya mungkin, seindah-indahnya mungkin, seelok-eloknya mungkin, dilihat sedap dipandang. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ya di antara yang lainnya, tumbuhankah ataupun hewankah. Manusia mempunyai akal budi dan tadi yang sudah saya sebutkan. Oleh sebab itu manusialah yang harus kembali untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Sebab kalau binatang tidak mungkin, tumbuh-tumbuhan juga tidak mungkin, hanya manusialah secara konseptual yang paling baik adanya, memberikan kembali lagi untuk guna hormat, puji, kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi sangat jelas walaupun satu ayat sangat jelas. Kenapa Allah memakai manusia? Karena manusialah yang mempunyai nalar. Dan begitu juga pada hari-hari nanti ya, di mana Allah sudah, kalau kita sudah baca Kejadian sampai Wahyu, berarti ada awal ada akhir, karena Allah adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega ya. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Di hari-hari terakhir pun Allah menyuruh manusia untuk benar-benar hidup suci, hidup kudus di setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Kenapa? Karena hari-hari terakhir itu adalah hari-hari yang jahat, di mana iblis pastinya merusak pikiran manusia. Lagi-lagi manusia yang rusak untuk menemani dia nanti di neraka nanti. Sekarang pertanyaannya, neraka sudah dibuka belum? Sekali lagi saya tegaskan, saya akan menjawab, neraka itu belum terbuka ya.
Terserah orang mau bilang apa, tetapi konseptual di Alkitab itu jelas. Neraka itu belum dibuka ya. Jadi iblis itu sekarang terus mencari-cari mangsa itu buat apa? Buat menemani dia nanti terakhir di neraka ya. Itu semua ayatnya ada di Alkitab ya. Jadi saya harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau orang bertanya begitu ya. Jadi kalau misalnya hari-hari terakhir nanti ya, ada banyak pengajaran, penyesatan, banyak dosa. Itu semuanya memang iblis punya cara untuk dia juga tahu hari ini adalah hari-hari terakhir di akhir. Jadinya udah terakhir banget deh. Jadi secara konseptual dia mau menggait untuk manusia menemani dia di neraka. Oleh sebab itu kita jangan lengah. Kita sudah diberikan akal budi, sudah diberikan kepintaran. Balik lagi, Allah menciptakan kita baik adanya. Di hari ke-1 sampai ke-6, saya juga tidak mau berdebat, saya tidak mau mengupas. Ada banyak pertanyaan, kapan iblis diciptakan? Kapan bla 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 blanya? Kita tidak usah melihat ke sana. Kalau kita melihat ke sana akan pusing kita. Yang jelas manusia itu sempurna dan hari terakhir dibuat baik adanya. Tumbuhan untuk kita makan, untuk kita konsumsi, daging untuk kita konsumsi, itu baik adanya semuanya ya. Jadi tidak ada yang tidak baik. Udara pun baik adanya. Jadi secara konseptual semuanya ini baik. Oleh sebab itu kita pergunakanlah semuanya dengan baik untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat, yang paling hanya beberapa belas menit, tetapi dapat bisa memotivasi kita, menguatkan kita untuk menjalani hidup ini lebih lagi on fire ya, lebih lagi dengan bertarung dengan iman, supaya dalam arti kata positif ya, dalam arti kata iman harus kita jaga, jangan sampai goyah ya. Petarung-petarung iman yang sejati. Manusia memang tidak luput dari dosa, tetapi kita pasti harus menjadi pemenang ya. Kita harus menjadi pemenang, umat-umat pemenang. Dimana sesuai dengan channel ini, Faith Factor, dimana kita bertarung ya, mati-matian sampai akhir hidup. Memang itulah yang Tuhan suruh ya. Jadi terus belajar, gali lagi ilmu pengetahuan, agar tentunya dalam konteks firman Tuhan, supaya kita menjadi umat-umat pemenang ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan tutup saat teduh renungan pada hari ini di dalam doa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih biarlah kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Semuanya ini Tuhan sudah ciptakan baik adanya. Oleh sebab itu kami akan kembalikan lagi guna hormat puji kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang memberkati kami, Tuhan saja yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, terus on fire. God bless.